Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa turun atas saudara dan saya, kita semuanya. Biarlah hidup kita ada dalam pengharapan, hidup kita ada dalam sukacita, hidup kita ada dalam kasih Tuhan. Dan setiap kita dituntun oleh tangan yang perkasa itu. Setiap janji dan penggenapan janji Tuhan ada atas hidup kita. Destiny ilahi yang tak terselami itu sempurna turun atas saudara dan saya. Berjumpa kembali pagi ini di hari yang cerah, hari yang luar biasa, hari yang penuh berkat, bersama dengan saya dalam program Word of Wisdom. Biarlah renungan ini memberkati kita semuanya. Renungan ini membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan ada buat kita. Renungan ini membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang sering kita lakukan ketika kita mencapai tujuan kita? Hal apa yang sering kita ungkapkan ketika berkat, kelimpahan itu diberikan atas kita? Apakah sebatas kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa? Atau ketika masalah keuangan tadi dipulihkan, kita mengelus dada kita berkata, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa? That is cukup di situ? Ataukah ketika anak-anak kita berhasil, kita hanya bersaksi bahwa Allah itu dahsyat, Allah tidak mempermalukan, Allah memberikan pertolongan tepat pada waktunya? Apa itu saja yang kita naikkan? Saya rasa hari-hari ini kita perlu masuk lebih dalam di hadapan Tuhan. Saya rasa hari-hari ini kita perlu masuk lebih lagi untuk mengerti hati Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, mengerti apa yang Tuhan inginkan, memahami apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian belajar kepada satu tokoh yang luar biasa, yaitu Elijah. Seorang nabi yang diurapi Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika dia berhasil? Apa yang dia lakukan ketika dia sukses? Apa yang dilakukan ketika dia dalam puncak pengurapan Tuhan? Mari kita buka satu kitab dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Ahab, ini raja Israel yang tidak takut akan Tuhan, pergi untuk makan dan minum. Ini berbicara kebiasaan secara duniawi. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal. Elia berhasil membantai nabi-nabi Asyera. Tetapi tidak sebatas ucapan syukur yang Elia lakukan. Elia memutuskan diri naik ke puncak Gunung Karmel. Karmel itu artinya adalah Karmelit. Karmelit adalah gugusan gunung anggur Tuhan, atau bahasa Ibrani adalah Mizpah, yaitu tempat yang tinggi, the high place. Untuk apa Elia di puncak Gunung Karmel? Bow down. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya dengan mukanya lutut di antara kedua kaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tindakan yang luar biasa. Ini tindakan yang membuat Tuhan pasti disenangkan. Jadi bukan hanya sebatas atau berhenti dengan ucapan syukur, tetapi Elia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia declare terhadap dirinya betapa luar biasanya penyertaan Tuhan, betapa hebatnya Allah yang dia sembah, betapa luar biasanya Allah yang dia agungkan, betapa luar biasanya Allah Israel yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo pagi ini kita masuk lebih dalam lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita masuk lebih dalam lagi apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Dan percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak berhenti hanya di pelatarannya kita, tapi masuk dalam kehendak Tuhan, kita dalam akselerasi jawaban doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat keteladanan Elia yang Engkau terangkan pagi hari ini.
Biarlah firman itu tidak berhenti untuk kami dengar, tetapi firman itu kami lakukan dalam keseharian kami, sehingga hari ini, esok, lusa, dan masa depan kami ada dalam genggaman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi jika Anda diberkati oleh renungan pagi Word of Wisdom, saya mengingatkan kembali, jangan lupa Anda yang belum subscribe, Anda subscribe, Anda like dan kasih komen, dan jangan lupa bagikan renungan ini buat semua kontak saudara, biar banyak orang boleh dipulihkan dan diberkati. Dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada pergumulan yang rindu untuk diseringkan, dengan sukacita kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Tim daripada Epicenter of Mercy akan dengan sukacita melayani saudara sekalian. Shalom.